Jadi gue sebenarnya ketemu 3 pendaki yang ditinggal sama rombongannya. Mukanya hancur bang. Sampai akhirnya kita ngecamp lagi di kandang badak. Dan itu ada kejadian namanya nonjok orang gitu. Dan itu kuntilanaknya tuh palanya kayak mau putus anjir. Gila. Dan itu kayak gimana sih, sengklek gini. Kalau ini kan sengklek gini ya. Ini tuh kelihatan bang, apa tengkorak lehernya tuh kelihatan kayak mau putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini yang pasti udah gak asing buat teman-teman semua mungkin yang gemar banget dengan cerita-cerita horor pendakian. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Samsul. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama banget kita udah gak ketemu lagi nih. Terakhir kita naik gunung Tambomas bareng tuh Bang. Iya benar. Nah di sini yang pastinya lu mau menceritakan pengalaman pendakian horor ya Bang ya. Iya. Nah di gunung mana tuh Bang Samsul? Gunung Gede via Salabintana. Salabintana. Iya. Waktu masih buka. Masih buka, sekarang kan udah ditutup lah ya. Lu nih selalu mempunyai cerita-cerita pengalaman pendakian gunungnya gokil ya Bang ya. Iya karena kalau dulu kan gue naik gunung tuh memang gue cari ilmu. Cari ilmu dalam arti apa? Cari ilmu dalam arti gue harus tahu karakter gunung itu seperti apa. Bukan ilmu hitam ya? Bukan. Nah buat teman-teman semua mungkin yang penasaran sama Instagram Bang Samsul, nanti lebih jelas dan lebih lengkap detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Karena Bang Samsul ini sering banget nih live menceritakan kejadian-kejadian horor di waktu pendakian, bahkan urban legend juga Bang ya? Iya. Di live Instagram lu Bang ya? Nah itu gokil banget. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Samsul, Salabintana tahun 2015 Bang ya. Lu tadi sempat menjelaskan juga kalau lu di situ sempat mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar lah. Nah, bisa lu ceritain nggak sih Bang dari awal nih sampai mungkin lu mengalami kejadian seperti itu, dan lu mungkin bisa mengambil sudut pandang lu kenapa lu bisa mengalami itu seperti apa? Jadi awalnya tuh pada tahun segitu tuh gue lagi semangatnya naik gunung. Namanya orang kalau udah senang gunung, mungkin hampir rata-rata orang baru senang naik gunung, pengennya naik gunung terus. Iya. Pasti kan gitu kan. Dari situ gue coba ke saudara gue yang namanya Upi ini kan. Gue bilang gue main ke rumahnya gitu kan. Gue main ke rumahnya, gue bilang Pi naik gunung yuk gitu kan. Gue bilang gue pengen naik gunung banget nih. Cuman dia bilang nggak bisa, kerjaan gue lagi banyak gitu kan. Ya gue nggak bisa maksa dia. Ya udahlah, yang penting gue bilang kalau bisa cepetin buru-buru cepetin kelarin gitu kan kerjaan dia. Gue pengen cepet-cepet naik gunung. Ya udah iya ntar dikabarin. Akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol, ya udah pulang lagi gitu kan. Gue nunggu kabar dari saudara gue ini. Sampai akhirnya itu kalau nggak salah hari Minggu deh. Hari Minggu saudara gue datang pagi-pagi. Datang pagi-pagi ngetok-ngetok gitu kan. Yuk naik gunung dia bilang. Dia udah kondisi udah siap banget nih, pas. Cuman tinggal belum beli logistik doang kan. Dia langsung bilang, naik gunung. Lah gue bilang, besok gue gawe gitu kan. Cuman dia bilang, udah ya naik gunung aja. Nggak tahu kenapa, memang guanya PA atau gimana. Tiap gue yang ngajak pasti susah. Tapi kalau dia yang ngajak, itu mau nggak mau gue harus berangkat gitu kan. Harus ngorbanin kerjaan gue banyak banget gitu. Jadi ya udah deh gitu kan. Gue nanya lagi, mau ke gunung mana? Gunung Gede aja, dia bilang yang deket. Oh ya udah deh. Akhirnya kita belanja logistik gitu kan, ngobrol-ngobrol juga gitu kan sambil ini. Nah pas dari situ tuh gue belum tahu nih kita naik Gunung Gede via mana gitu kan. Ya mungkin Putri atau Cibodas gitu kan. Akhirnya kita belanja, cuman di sini ada belanjaannya tuh lumayan cukup banyak. Logistiknya cukup banyak gitu. Bilang, ini orang belanja banyak banget gitu kan. Kalau satu malam ya sebanyaknya satu malam, atau mau dilebihin pun nggak sebanyak ini gitu kan. Akhirnya gue nanya, kita mau berapa malam di sono? 3 malam. Hah? 3 malam? Gue bilang mau ngapain di sono? Mau ngedirin ini apa? Rumah apa? Gue bilang gue gituin kan. Karena lama banget kan. Candi. Ya. Terus mau via mana? Salabintana. Serius Salabintana? Gue bilang gitu kan. Iya Salabintana. Lu belum pernah kan? Karena memang kondisinya itu gue belum pernah Bang.
Jadi Sela Bintana, ya udah deh gitu kan, karena gue sambil ini, ya udah deh, gue percaya sama dia gitu kan naiknya. Nah, dan di situ juga gue nggak tahu kita naik berapa orang gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita belanja, kita pulang, kita packing. Pas udah packing, gue nanya lagi, ke sono berapa orang? Lu sama gue doang. Lah, seriusan berdua? Biarpun gue nggak tahu, tapi gue pernah baca atau dengar dari orang yang udah pernah kesana, kalau jalur Sela Bintana itu kan memang jalur terpanjang di Gunung Gede gitu kan. Dan normalnya itu 9 sampai 12 jam. Dan bahkan katanya ada yang sampai 15 jam atau 16 jam lebih lah gitu kan. Nah, dan gue bilang, yakin berdua? Iya yakin. Ya gue juga sempat nanya gitu. Gue bukan nggak ngeraguin dia, tapi gue ngeraguin karena kita berdua gitu kan. Gue takutnya hujan dan lain-lain gitu kan. Udah yakin aja, udah. Dan kondisinya pada saat itu gue memang bawa tas nggak terlalu gede, memang semuanya dia yang bawa gitu kan. Akhirnya karena memang ya udahlah, gue sama dia berangkatnya, gue juga percaya sama dia. Akhirnya kita berangkat sekitar jam 6, gue berangkat motoran berdua sama dia ke Sela Bintana. Dan sebelum berangkat itu sempet si Upi ini nelpon orang sana gitu kan, nelpon temennya lah, gue mau ke Sela Bintana nih gini. Oh ya udah, akhirnya kita berangkat. Kita juga sempet ngeres juga di jalan. Sampai akhirnya sekitar jam 1 kita sampai di base camp Sela Bintana. Nah pas sudah sampai juga ya ada temennya nyambut gitu kan, karena memang kita kondisi capek, ngobrol juga dikit-dikit doang. Akhirnya kita tidur, dan gue tidur nggak di base camp. Jadi kayak kita nyari spot sendiri lah, ngedirin tenda. Ya udah kita tidur di situ gitu. Kenapa alasannya gue ngedirin tenda? Karena takutnya ada pendaki lain. Kalau namanya udah di base camp kan, ada pendaki lain udah pasti berisik gitu kan. Oke, lu mau tenang. Mau tenang gitu kan, kita berdua. Sebenarnya bukan gua sih, lebih ke saudara guanya gitu kan, dia tahu gitu kan mau tenang. Dan seharusnya sih Sela Bintana pada saat itu sepi karena kondisinya kita naik weekday. Ya, Minggu berangkat berarti besok Senin kan, harusnya nggak ada gitu kan. Jarang pendaki itu sedikit lah. Nah, pas udah kayak gitu, tidur. Sekitar subuh kita bangun, terus gue sempet tanya, kita mau trekking jam berapa nih? Dia bilang, udahlah jam 8 atau jam 9. Gue bilang, nggak, kesiangan nih. Cuman kalau kata saudara gue, enggak lah, aman kata dia. Paling kita ketemu malam, dia bilang jam 8, jam 9 kita sampai lah Surya Kencana, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh, gue bilang. Kenapa gue percaya? Pokoknya intinya gue kalau sama dia naik gunung udah pasti percaya lah gitu kan. Akhirnya udah subuh kita tidur lagi. Nah dari itu gue coba tidur nih. Cuman sekitar hampir jam 6 itu kedengar suara berisik bang. Kayak gimana? Berisik ya, orang mau pada naik. Kata gue, anjir berisik banget ya. Akhirnya gue buka tenda. Oh ternyata bener, ada pendaki lain. Dan itu gue nggak terlalu tahu jumlahnya, ya mungkin sekitar di atas 10 lah intinya, di atas 10 orang gitu kan. Gue nggak tahu juga itu satu rombongan atau beda rombongan, gue nggak tahu. Akhirnya karena gue nggak bisa tidur lagi, ya udah gue coba nyalain kompor dan gue bikin kopi. Tiba-tiba ada satu temennya si Upi ini manggil, bang sini aja ngopinya. Gue pindah dong karena ada temennya kan, si Upi juga dibangunin udah susah. Nah sebelum gue pergi, sebenarnya gue sempat bangunin dia. Gue bilang, Pi, tuh ada rombongan lain, yuk kita barengin aja. Karena kan gue berdua nih. Jadi kalau ada rombongan lain kan setidaknya enak lah gitu kan, rame, anget juga. Cuman si Upi bilang, udah ntar aja santai, mau ngapain sih buru-buru. Dia bilang jam 8, jam 9 lah kita berangkat. Iya kalau dia yang udah minta, gue nggak bisa maksa juga kan. Dia palanya, yaudah gue ngikut aja. Yaudah akhirnya gue ngopi lah di situ sama temannya si Upi ini. Pas gue lagi ngopi, ya kita ngobrol gitu kan, iseng-iseng gue ngejalin si Upi. Jadi ngambil tanah gitu kan, gue lemparin ke tenda. Kesel kali ya, bangun dia. Nah pas bangun ini, dia tuh kesel, marah-marah gitu kan. Sialan lu, gangguin orang tidur. Nah gue tahu kan, berdua gue sama temannya si Upi ini tahu nih kalau ini tuh kita bercanda gitu kan. Upi juga tahu itu bercandaan. Nggak tahu kenapa salah satu dari rombongan gitu cowok, dia datang dan minta maaf ke Upi. Bang sorry ya, gara-gara gue tidur lu keganggu gini-gini.
Mungkin dia merasa nggak enak karena mereka berisik kali ya, sedangkan kita pribadi ya nggak ada urusan sama mereka gitu. Dan si Upi pun bilang, udah santai bang, enggak bang, gue bukan ke lu kok, lu ke 2 orang temen gue, dia bilang kan gitu. Udah nggak apa-apa, lu berisik aja gitu kan. Oh ya udah, pokoknya intinya si orang ini minta maaf gitu kan. Akhirnya mau nggak mau si Upi yang udah kebangun, ya udah ngikut ngopi bareng gitu kan. Kita ngopi lah, ngobrol-ngobrol. Nah, dan si rombongan ini akhirnya berangkat sekitar jam 6 lewat itu mereka berangkat. Nah, setelah berangkat, gue nanyain lagi, Pi, nggak mau berangkat bareng mereka? Udah sabar, dia bilang, ntar aja lah, kata dia, santai aja. Akhirnya, ya udahlah, bodo amat lah, terserah lu lah. Gue bilang suka-suka lu. Akhirnya ya udah kita ngopi, sarapan dulu, gitu kan di situ, ngobrol-ngobrol. Nah, sampai akhirnya jam 8 lewat lah, hampir jam setengah 9-an gitu. Kita berangkat lah tuh bang. Kita berangkat, cuman sebelum berangkat satu temennya Upi ini ngamanetin, Pi tolong ya awasin yang di depan tadi, gitu kan. Nah gue mah nggak tahu ya diawasin ngapain, orang bukan rombongan kita. Pengen sih ada niatan buat nanya gitu kan, cuman ya udahlah urusan si Upi sama ini gue nggak tahu juga. Iya tenang aja, dia bilang gitu kan. Pas sudah kayak gitu akhirnya kita berangkat. Ya di awal sih gue akuin itu pertama kali gue naik jalur situ enak sih, suara burung banyak gitu kan ya, walaupun sampai pos 1 itu ada pacet gitu kan. Nah dan pas kita naik, memang ini jalur, bisa dibilang ini jalur favoritnya saudara gue kalau naik Gunung Gede. Stupi ini ya. Jalur favoritnya dia tuh pas naik dia bawa kayak plastik sampah, plastik buat sampah gitu. Sempat gue tanya, lu bawa apa nih tuh plastik buat mengut sampah? Dia bilang karena ini jalur kesukaan dia gitu kan. Akhirnya ya udahlah gue ngikutin juga, gue juga sama mengutin sampahnya juga kan. Kita berangkat jam 8 lewat. Dalam perjalanan enak sih sampai pos 1. Nah sambil mengutin sampah gitu kan ya, suaranya juga hening, kita bercanda berdua, dan itu nggak ada gangguan apa-apa. Yang kita dengerin cuma sebatas suara burung dan lain-lain, suara hewan lah intinya. Sampai akhirnya kita sampai di pos 2 Cigeber. Sampai pos Cigeber ini ada satu sampah yang itu bikin gua agak aneh. Jadi ada botol aqua nih bang, itu sampai jam Cigeber itu sekitar jam 1 atau jam 2-an lah, intinya lewat dari zuhur lah. Gue udah sampai Cigeber, nemu satu sampah, gue mau pungut nih aqua kan, gue mau ambil, cuman si Pi bilang, itu botol aqua jangan lu ambil. Gue kan sempat heran ya, lah emang kenapa nggak usah diambil, kan tujuan kita sambil mengutin sampah, kenapa satu sampah ini kagak boleh diambil gitu kan. Udah pokoknya nanti juga ada yang ngambil, dia bilang. Sempat aneh dong gue, lu mengutin sampah kok milih-milih gitu kan. Tapi ya udah dah terserah, ya udah gue taruh lagi tuh si botol aqua. Ya udah kita istirahat, kita lanjutin lagi jalan gitu bang. Hampir yang kita ngelanjutin jalan mau nemu ke pos 3, itu pos Ciletik. Jadi sebelum pos 3 gitu bang, kita sempat rehat sejenak, dan itu gue ngedengar suara nangis orang. Suara nangis orang cewek gitu. Cewek, dan itu kayak ya gue nggak tahu juga ya pada saat itu, gue pikir samar-samar, dan gue juga sempat nanya si Upi, Pi lu dengar? Iya gue dengar. Ya udahlah biarin aja gitu kan. Dan gue juga nggak terlalu nyari sumber suara itu. Dan di sumber suara itu tuh kayak suara nangis dan suara orang minta tolong. Jadi kayak nyambung gitu bang. Mungkin antara iya manusia atau bukan butuh pertolongan gitu. Tapi ya udahlah. Akhirnya gue jalan lagi gitu kan. Jalan kondisi kita ngobrol tapi kondisi nunduk gini bang. Dan itu kayak berasa ada papasan gitu. Kayak pendaki lewat. Dan itu gue kayak ngeh gitu kan. Gini nengok. Gue nanya dong si Pi, emang ada orang lewat? Nggak ada, emang apa? Gue perasaan kayak barusan kayak papasan sama orang dah gitu kan. Nggak ada, udah lanjutin jalan. Dan itu sepanjang jalan itu kondisinya yang nangis atau minta tolong itu masih ada bang. Gila. Masih ada gitu kan. Sampai akhirnya gue ketemulah pos 3 Ciletik. Nah di pos Ciletik ini, dan gue baru ngeliat ternyata di situ ada pendaki. Jadi pas gue sampai, jadi 2 pendaki lagi berdiri, satu cewek satu cowok. Dan ternyata ada satu cewek lagi duduk, lagi kayak jongkok gitulah. Itu ditutupin. Gue bingung kan, gue saling ini kali yang minta tolong ya. Dan kondisinya benar memang di situ yang lagi nangis gitu kan. Ya udahlah kita sapa.
Akhirnya disapa lah, ditanyain, Upi ini nanya, ini kenapa? Nah, menurut penuturan satu cewek satu cowok ini, satu ini Anton, gue pakai nama ini yang apa samaran aja, Anton, Putri, dan yang kesurupan ini Dewi. Nah, yang dua ini ditanya, dijelasin lah kalau si satu cewek ini kesurupan katanya. Akhirnya karena kita nggak terlalu ini juga kan, akhirnya dicek, bang gue izin ngecek ya bener nggak kesurupan gitu kan, dicek ternyata bener. Dan itu kondisinya si Dewi ini yang kesurupan, dia tuh tangannya diikat pakai kain Sama temennya karena ya biar nggak berontak katanya. Gua akuin ya idenya lumayan bagus gitu kan, daripada harus dipegangin aja, bagus. Nah dipegangin gitu. Kita nggak terlalu sempat nanya-nanya yang detail banget, dan intinya si dua ini juga nangis-nangis, si ceweknya, dan satu juga minta tolong, bang tolong sembuhin gitu kan. Ya karena memang Upi tahu dan bisa ngatasin, akhirnya disembuhin lah sama si Upi ini, dan alhamdulillah sembuh gitu ya, dikasih minum gitu kan lemas. Nah dari situ baru ditanyain, bang lu kenapa bisa kayak gini? Nah jadi baru diceritain dikitnya doang. Jadi mereka tuh ditinggal sama temennya. Jumlah rombongan mereka itu 8 orang. Nah sampai Cigeber mereka masih dalam kondisi ditungguin katanya. Nggak tahu kenapa makin lama makin jauh gitu jalan, rombongan yang depan tuh udah nggak kelihatan, tinggal sisa mereka bertiga. Dipanggil-panggil tuh udah nggak ada nyaut lah. Nah sampai akhirnya mereka frustasi kan, oh mungkin ditinggal. Mereka mutusin buat balik karena kondisi masih kelihatan terang kan. Nah mereka mutusin balik lah. Pas mereka balik itu katanya dia ngeliat anak kecil. Anak kecil? Iya, yang bertiga ini tuh ngeliat anak kecil. Mereka nggak terlalu ini kan, oh mungkin warga sini gitu kan. Alhamdulillah mereka mikirnya ya udah seneng aja gitu kan. Ada warga bisa minta tolong juga. Makin diperhatiin, kata 3 orang ini mukanya kok pucat, si anak kecil itu. Nah pas udah makin pucat, yang 3 ini mulai parno dong. Mereka mau ngegas gitu kan, mau ngelewatin. Dan tiba-tiba dari sebelah kanan atau kiri mereka melintas, itu kuntilanak. Gila, siang-siang? Iya masih siang itu. Dan itu kuntilanaknya tuh palanya kayak mau putus anjir. Gila. Dan itu kayak gimana sih, sengklek gini. Kalau ini kan sengklek gini ya. Ini tuh kelihatan bang, tengkorak lehernya tuh kelihatan kayak mau putus. Menurut si 3 ini, mungkin kalau kita jentulin gini katanya kepalanya gelinting bisa kali itu. Aduh. Jadi kayak udah mau putus aja udah gitu. Mereka panik kan udah ngeliat kayak gitu. Akhirnya 3 ini jalan, jadi mereka ngurungin buat turun. Jadi mereka balik lagi, dan itu jalannya cepet-cepetan bahkan sampai lari. Karena mereka lari, kecapean, dan si Dewi ini udah capek lah, intinya lari udah nggak tahu kemana. Dan alhamdulillah mereka ngikutin jalur gitu. Lari, si Dewi kecapean, tiba-tiba si Dewi duduk. Dan dari situlah si Dewi ini kesurupan gitu. Dan karena temennya juga nggak tahu apa-apa, ya karena berontak juga sempat lari-larian, akhirnya diputusinlah si Dewi ini ada inisiatif ditaliin dan digusur, dan sampai akhirnya sampai ke pos Ciletik itu. Nah udah tahu kan penjelasan kayak gitu, kita nggak banyak tanya lagi. Dan saudara gue ini kayak ngerti dan paham gitu. Ya udahlah kita ngedirin tenda di sini gitu kan. Kita ngedirin tenda, ntar kita ngobrol-ngobrolnya gampang gitu kan. Ngedirin tenda lah, itu sekitaran ya udah mau sore lah, udah mau masukin maghrib. Kita ngedirin tenda, dan alhamdulillahnya itu kapasitas tenda gua yang 4 orang, 3/4 lah, cukup gede. Nah pas udah ngedirin tenda, udah ganti gitu kan. Nah di sini tiba-tiba si Dewi ternyata lagi datang bulan. Wah, ini nih itu biasa. Iya datang bulan kan. Kita sempat nanya, itu darah apa? Gue takutnya ada tangan kan, sebelumnya kita nggak mikir yang aneh-aneh. Tiba-tiba si Dewi bilang, gue datang bulan bang. Gue sendiri ngebatin gitu bang. Aduh, gue bilang makin kacau nih, pantesan baik. Gue bilang diganggu gitu kan. Yaudah deh. Gue tanya dong, lu bawa pembalut nggak? Ternyata nggak ada yang bawa pembalut. Duh, gimana ngatasinya itu? Itu nggak ada bawa pembalut. Jadi gue saling celang-celing sama siapa gimana? Mana gue tahu emang gue cewek, dia bilang gitu kan. Ya kita juga nggak ada prepare buat bawa pembalut juga gitu kan. Akhirnya mana ya? Akhirnya sih gue bilang, udah gimana caranya lu tutupin gitu kan. Nah sempat ada ide sih dari UP,
karena memang diikat dan pada baju kotor, jadi kayak motongin kain pakaiannya mereka, dipotongin kayak sebagian segini lah, berapa lembar gitu. Deh kayak gini aja, semoga ini nutup gitu kan. Ya udah kayak gitu, ya tau sendirilah, nggak usah gue kasih tahu gitu kan. Berarti sempat ada dibentuk dulu ya? Iya nggak dibentuk, pokoknya intinya buat nempel aja kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, itu urusan lu. Sebenarnya gimana gue berdua sih ngasih sarannya, gimana caranya itu bisa ditutupin biar darah lu nggak keluar terus. Itu gitu yang terpenting kan. lah ya. Itu yang terpenting kan. Ya udah, mereka ganti baju semuanya gitu kan. Gue sama si Upi ke bawah nyari air gitu kan. Memang di Posioletik ini ada namanya sumber mata air. Nah, Posioletik ini cuman bisa ngedirin sampai 3 sampai 4 5 tenda lah. Itu maksain bisa. Pokoknya nggak direkomendasiin buat ngecamp di Posioletik kecuali kalau kecapean, itu bisa di situ. Karena spotnya kecil, Bang. Jadi kalau lu dalam jumlah banyak, lu nggak bisa ngecamp di situ. Lebih dari 5 tenda. Ya udahlah, kita turun ke bawah. Si Upi bilang, lu nanti nyari ranting ya, ambil ke bawah gitu kan, ngambil air. Iya, gue bilang. Itu kondisi udah mau maghrib, Bang. Kondisi udah mau maghrib, gue turun ngambil air nih, masih aman. Ngambil ranting, si Upi ngambil air, gue juga ngambil air, dia ngambil ranting juga. Kondisi dia yang paling depan, udah ngambil air nih. Jadi pas gue naik nih, si Upi ini teriak, dia bilang, Dewi gitu kan, mau kemana gitu kan. Gue langsung nengok udah ke yang dituju si Upi ini kan. Pas gue nengok, anjir gue dikibulin. Itu kuntilanak, Bang. Aduh. Dan itu kuntilanak yang bener diceritain, kepalanya senglek dan itu kayak mau putus gitu. Dan itu nengok ke gue. Pas gue nengok ke si Upi, itu orang udah ngibrit, Bang, jauh lari ninggalin gue. Gue tahu dia itu ngejailin gue gitu kan. Gue pengen lari, Bang, itu 1 menit atau 2 menitan lah, kaki gue nggak bisa digerakin. Mau lari gue nggak bisa. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilang ini orang kata gue ngehebat lu, sumpah lu, kalau emang bukan saudara gue bilang udah gue jailin habis-habisan juga gitu kan. Akhirnya nggak tahu gimana, alhamdulillahnya gue bisa lari gitu kan. Gue lari sekencang-kencangnya, ambil bawa air, ambil bawa ranting gitu kan. Gue udah sampai tenda, tiba-tiba mereka pada nanya, Bang, lu kenapa, Bang, kenapa? Gue bilang nggak apa-apa, gue cuma lari doang, gue gituin kan. Si Upi brengseknya dia malah senyum-senyum. Gue bilang, anjir, gue bilang awas lu kalau udah sampai kota, gue gituin kan. Udah kayak gitu kan, memang gue nggak ngejelasin ke mereka gue apa ngeliat apa gitu. Akhirnya kita bikin perapian kecil, masak-masak, dan di sini sangat disayangkan banget ya. Jadi ketiga orang ini tuh gue nggak tahu ya, mungkin anak manja kali, Bang. Anak manja banget, anak berduit lah, orang kaya. Mereka nggak bisa nyalain kompor, nggak bisa. Gue berharap di sono setidaknya ada kopi lah. Iya, ketika lu datang. Iya, ada kopi gitu kan. Mereka nggak bisa nyalain kompor aja, nggak bisa, Bang. Nggak bisa, dan mereka juga minta maaf gitu kan ya. Ya udah gitu, dan di tas mereka itu cuman ada cemilan. Nggak bawa logistik. Logistiknya sama tim mereka. Jadi mereka cuma bawa cemilan doang. Di situ ya gua sama si Upi cuman bisa ya udahlah, nggak apa-apa. Dan gua bersyukurnya tuh gua bawa logistik banyak banget. Gitu kan, karena memang kita mau bermalamnya cukup lama gitu kan. Nah, ya udahlah, akhirnya kayak gitu. Gua lah kebagian masak gitu kan, bikin kopi dan lain-lain. Pas udah masak, kita makan, dan dari udah mulai masukin malam, akhirnya kita keluar juga gitu kan. Kita cerita-cerita lah gitu. Dan alhamdulillah kondisi pada saat itu memang kebenaran cerah banget, Bang. Jadi nggak ada hujan atau kabut juga, cuma tipis-tipis doang gitu kan. Nah, pas kita lagi ini tuh, gue nanya nih, ini nanya benar-benarnya ke mereka. Sebenarnya lu tuh naik berapa orang? Diminta dijelasin lagi. Naik, terus kenapa lu bisa kayak gini, dan kenapa rombongan lu bisa ninggalin gitu kan. Nah, dan ternyata sebenarnya si 3 orang ini dia mau nyewa jasa porter atau guide. Cuman kata temennya, udah lu pakai temennya, pakai kita aja atau pakai ini aja gitu, karena memang kenal juga mereka kan. Ya udah, akhirnya diputusin lah buat pakai mereka, dan mereka nggak jadi porter. Nah, kenapa mereka naik Gunung Gede? Salah satu si Dewi ini ulang tahun, dia pengen ngerayain di puncak gitu. Ya setidaknya biarpun nggak ada kue ulang tahun, kata dia pengen ngerasain puncak. Nah, dan dananya itu semua dari 3 orang ini, Bang. Yang termasuk yang ninggalin dia juga. Iya. Pendakian itu didanain sama si 3 orang ini. Dan mereka nggak tahu kalau mereka pakai jalur via Selabintana.
Jadi mereka nggak tahu gitu, dan sekalipun dikasih tahu juga mereka nggak tahu selabin tanah itu apa gitu. Jadi ya udah mereka nurut dan sampai, nah dan anehnya si seniornya ini nggak apa-apa lu gua ajak, mereka minta kayak tapi beliin minuman ya, alkohol. Oke, miras ya. Intinya miras lah gitu kan. Ya si tiga ini oke-oke aja gitu kan, walaupun sempat ada pertentangan katanya ya udah oke-oke aja gitu kan. Ya udah. Oh kayak gitu. Terus kenapa lu ditinggalin ya? Sebenarnya di awal kata mereka juga ditungguin, mungkin entah karena apa gitu. Ya mungkin kesal atau gimana, mereka akhirnya ninggalin gitu bang. Oh ya udah deh kayak gitu kan. Ya mereka juga sempat minta maaf gitu kan, karena udah ngerepotin dan lain-lain. Nah si tiga ini gua sama Upi nanya, jadi lu mau gimana? Besok turun aja kalau kayak gitu. Si tiga ini kekeh, sempat ada kayak, bang, gue pengen naik bang. Gue udah jauh-jauh, intinya ya gue pengen naik ke sini, apalagi ini ulang tahun gue. Cuman kita jelasin kondisi lu nggak mungkin kayak gini, nggak apa-apa, gue turun juga turun lagi gitu, turun sama gue dia dampingin gitu kan. Tapi mereka kekeh, gue pengen naik bang. Ya udah gini deh, sampai akhirnya si tiga orang ini bilang, lu bawa gue naik, selamat, turun selamat, gue bayar bang. Gitu kan, ya gue mau ya serangga-serangnya aja udah ngedenger duit gitu kan. Ngeliat juga dari penampilan mereka, ya mereka orang berduit gitu. Ya gimana ya, udah mendingan turun aja. Ya mereka terus kekeh gitu kan, ngadu argumentasi. Mereka intinya udah bang, lu naik sampai puncak terus turun, pokoknya lu gue bayar. Ya udah deh. Terus temen lu yang 5 gimana? Dah nanti urusan gue itu mah, kalau memang harus dipolisiin mereka karena kayak gini, nggak apa-apa gue polisiin kata dia. Tapi gue nggak mau ke bawah-bawah ya. Ya udah akhirnya karena udah cerita panjang lebar kayak gitu, si Dewi tiba-tiba teriak bang, kuntilanak, anak kecil, dia bilang gitu kan. Gue bingung dong, gue nengok mana sono. Pas gue tengok sono si Dewi mau lari, cuman keburu ditahan sama temennya. Itu kondisi nggak kesurupan bang, jadi kayak ditahan sama temennya. Udah gue jangan lari. Dibilangin juga masih Upi jangan lari. Gue nengok, itu ternyata ada bocah kecil bang. Di tenda? Enggak di tenda, agak jauh gitu kan. Kan kondisi lagi ngumpul situ, helm di kepala bang ya. Itu kondisi ada 3 helm. Nah di kepala gue ada 1. Gue nengok ke arah yang dituju si Dewi. Terus gue senterin, dan itu mulutnya bang merah. Ya yang gue lihat tuh merah, kayak merah. Gue sempet teg ke celana dalamnya si cewek ini. Gue bilang, celana dalam lu kemana? Yang berdarah. Dia ambil nunjuk, ambil kayak gak enak. Gue buang bang, gue lempar ke sono, dibungkus kresek. Aduh. Gue sempet, ya Allah, kesel bang, jujur gue kesel. Gue kesel banget. Gue bilang, ngapa lu buang, ngapa kagak lu bawa aja, itu kan darah lu, maksudnya setidaknya lu bawa gitu kan, jangan lu buang sembarangan. Iya bang, maaf bang. Gue bingung dong. Si Upi bilang, ambil lu. Nyuruh gue ngambil dong. Gue bilang, Pi, lu udah tahu sendiri itu depan ada yang nungguin, itu orang lagi nggak tahu ngapain. Gue bilang itu juriknya. Nah si Upi ini ya udah baca sesuatu gitu kan. Akhirnya si bocah itu sama kuntinya itu ngilang. Udah tuh udah hilang. Gue minta nyuruh nemenin dong sama bocah cewek. Dan akhirnya karena bocah cewek ini juga ketakutan, terus bocah yang satu cowok ini juga pelengap-pelengok bang. Jadi ya elah, ya udah lu yang ngambil. Gue bilang, Pi, ngapa nggak lu aja sih? Ntar kalau di sini kenapa-napa emang lu mau tanggung jawab? Iya nggak juga, gue bilang. Ya udah deh gue yang ngambil. Memang jaraknya nggak terlalu jauh bang. Hanya gue ngambil tuh bang. Terus gue ngambil, dan itu anyep bang, grep kayak dipegang gue. Gue langsung tutup mata, gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilang semua keluar kata-kata yang aneh itu dari mulut gue keluar. Gue bilang anjir, gue bilang kenapa ini? Gue sampai nggak mau buka mata. Gue balik ke sini, dan kondisi itu teman-teman gue ada semua di tenda. Gue bilang jalan kan, ambil bawa kresek. Tapi ini kondisi tangan gue anyep bang. Gue nggak beraniin buka aja. Ini nggak ada yang megang. Gue akhirnya ke sono, gue ingin dropin lagi plastiknya ke si Upi. Cuman gue bisik, Pi, kayaknya gue ketempelan dah. Tangan gue masih anyep ini. Begituin. Wah, lu mau perasaan lu aja. Ambil usap di Upi, digituin kan. Tiba-tiba panas bang. Dan pas gue lihat itu kayak ngejiplak gitu. Merah.
di tangan gue. Gitu. Nggak tahu terlalu nggak, tapi kayak ngejiplak aja begini. Itu merah. Gue bilang, aduh. Pas udah kelar kayak gitu, ada suara. Balikin. Serius tuh? Iya, balikin. Gue nggak terlalu nggak, pokoknya intinya ada yang ngomong balikin. Gue celangak-celinguk dong. Yang celangak-celinguk itu gue, si Upi sama si Dewi. Yang dua ini nggak tahu. Minta balikin. Gue bilang balikin apa Pi? Pi lu denger? Iya denger. Balikin apa? Akhirnya dibentak sama Upi. Balikin apa sih? Pergi lu. Dibentak sama si Upi. Suara itu langsung hilang bang. Kata gue anjir nih orang dibentak langsung hilang dong. Udah tuh dari situ udah nih Kip ya si celana dalam ini. Dan dari situ kita juga nasihatin mereka bertiga jangan melakukan hal yang kayak gini lagi gitu ya. Intinya ya lu jangan buang sampah sembarangan lah di gunung, apalagi terutama ini barangnya ada darahnya gitu kan. Ya mereka juga minta maaf, dan karena mereka pemula banget dan gak dikasih pengarahan pas di awal, ya udah kita juga nggak bisa marah-marah juga bang. Jadi ya udah terjadi. Nah dan di sini juga gue yang sangat disayangkan ketika orang naik gunung nggak punya pengetahuan dan ilmu gitu. Jadi mereka naik gunung dia cuma naik gunung doang kan. Pas sudah diceramahin gitu kan sama saudara gue, akhirnya mereka tidur lah, disuruh tidur kan. Udah tidur karena kondisinya udah malam juga kan. Yang tiga itu masuk nih ke dalam tenda. Nah, sedangkan gue masih di luar ngobrol-ngobrol gitu kan, ngalir ngidul kemana-mana obrolannya. Di situ diputusin lah buat nanya si Bibi, ini gimana tidur gitu kan. Si Upi bilang, ya gue juga nggak tahu, masa ya aku nunggu diusir gitu kan satu orang. Akhirnya si Upi ngalah, dia bilang, udahlah kalau tidur lu aja di dalam berempat, gue biar ngedirin hemok kata dia kan. Karena di situ ya memang ada spot buat hemokan lah, karena masih banyak pohon-pohon. Nah pas udah gitu ngobrol sampai akhirnya jam 12, itu kurang lebih jam 12 lewat lah, kita udah selesai ngobrol. Upi juga udah pasang hemok gitu kan, bilang gue tidur ya. Gue masuk ke dalam tenda. Cuman pas udah mau masuk ke dalam tenda, tiba-tiba orang tiga ini tidurnya ngacak bang. Oke. Tidurnya ngacak tuh ya, maksudnya tidurnya ngacak tuh kayak kecapean gimana sih gitu, terlentang kemana-mana nggak beraturan. ya. Iya. Gue mikir, aduh gue mau senggol nggak enak, mana gue belum kenal gitu kan. Ya biarpun tenda gue tapi ngerasa nggak enak mah ada gitu kan. Keluar lagi gue, nutup sleting lagi. Ngapain lu keluar? Upi bilang, Pi, itu apa namanya? Di dalam gue bilang tidurnya pada ngacak, gimana ya? Ya nggak tahu. Gue bilang, Pi, gue ngantuk banget kan gitu kan. Gue tidurlah di hemok, lu jaga di sini gitu. Lalu mau ngeribetin aja. Akhirnya ya udahlah gitu kan, daripada debat juga. Akhirnya udah lu tidur tergantian ya. Iya gantian. Akhirnya gue tidur lah di hemok gitu kan, sampai pakai cipluk juga gitu kan. Tidur di hemok. Gue nggak pakai sleeping bag, pakai jaket. Cuman ya pakai pakaian safety lah, pakai kaos kaki dan lain-lain. Cuman nggak pakai sleeping bag. Tiduran di hemok. Baru beberapa menit gue tidur di hemok, itu kondisi mata gue ketutup sama cipluk. Di kuping gue berasa kayak ada suara napas bang. Kayak suara gitu kan. Sekali gue masih diemin, karena mungkin angin gitu kan. Kondisi juga baru tidur. Terus ada suara napas lagi. Suara napas lagi sama kayak gitu. Akhirnya gue kayak pengen bangun, mungkin itu saudara gue ngejailin kan, karena emang saudara gue bocahnya sifatnya sering jail gitu kan. Bilang, Pi, udah Pi, gue bilang gue ngantuk nih. Kagak ada yang nembal, diem gitu kan. Ya udah tuh gue ini lagi. Ya udah paling si Upi kali ngejailin. Pas gue mau tidur lagi, kuping gue disentil bang, paltak gitu kenceng banget. Bilang, anjir apaan ini? Pi, udah Pi, gue bilang kan, gue tetap masih si Upi nih, gue pikiran positif aja, Pi, udah Pi. Sampai akhirnya pas gue bangun, ternyata kagak ada si Upi bang. Kemana? Kagak tahu gue juga, gue panggil Pi di mana? Udah kan, udah kayak gitu. Ya udahlah gue tidur lagi, bodo amat gitu kan, gue juga mau turun tuh, segan banget gitu bang. Gue tidur lagi. Tiba-tiba ada suara anak kecil, bang, main yuk. Bulu punduk gue semua merinding gitu. Gue tahu kalau si Upi suaranya nggak mungkin gini. Dan itu suara yang gue bilang dalam hati gue,
wah anjir ini sih bukan manusia lagi gitu kan, ini sih udah pasti demit gitu. Nah suara itu tuh bener-bener ngeganggu gue sampai yang gue ngeberaniin diri buat celangak celinguk. Pas gue nengok ke kiri bang, itu bocah kecil lagi senyum ke gue. Anjir gue bilang. Itu gue refleks kaget, gue jatuh bang ngeguling ke kanan. Itu hampir ngebentur pohon pala gue. Gue langsung bangun, gue langsung kayak mau masuk tenda. Gue dikagetin lagi. Supi tiba-tiba muncul dari belakang tenda, nggak pakai headlamp. Ngapain lu? Gue duduk langsung depan tenda begini. Astagfirullahaladzim, gue udah lemes banget bang, itu dengkul udah lemes banget. Gue bilang, lu ngapa nongol mendadak begitu? Ya gimana gue bilang, dia bilang dia habis keliling, kata dia takut ada binatang buas dan lain-lain gitu kan. Lu ngapa ya? Ada anak kecil, gue bilang minta main. Mana sih anak kecil? Senterin tuh. Mana nggak ada, pas gue lihat juga, lah iya kagak ada ya. Gue bilang, gue di situ sebat nih. Tapi sih ketawa-ketawa aja kan, senyum-senyum, gue sebat gitu kan. Pas udah sebat gitu, bener gue bilang gue tidur tenda aja kali ya. Akhirnya ya sampai gue ngobrol lagi sama si Upi itu sekitar jam 2. Mau nggak mau ya gue masuk ke dalam tenda, gue geser-geser tuh orang-orang yang pada tidur yang ngacak. Pas udah digeser-geser gue tidur kan. Pas udah tidur, nggak lama kemudian mungkin Upi udah hemokan kali ya, tiba-tiba suara anak kecil itu ada lagi. Cuman kalau sama si Upi bukannya ketakutan malah dibentak, berisik lu, pergi lu katanya. Bener suara itu langsung hilang, dibentak sama si Upi itu hilang langsung. Dalam hati gue, buset nih bocah memang saklek banget ya kalau masalah kayak gituan. Gue bilang ya udahlah bodo amat gitu ya, biarpun masih kayak perasaan gue tuh kayak masih ngedengar suara aneh-aneh gitu kan. Ya udahlah bodo amat, yang penting si Upi udah ngejagain di luar. Akhirnya lelaplah tidur, bangun pagi ya alhamdulillahnya yang 3 ini benar-benar tidur nyaman banget bang, dan fit banget gitu. Sampai akhirnya itu kita berangkat ya agak pagi banget jam 6 kurangan lah kita berangkat buat nerusin gitu kan ke Surken. Kita berangkat dan sebelumnya juga kita sarapan dan ditanyain lagi untuk urusan nanti di sana mau ngecamp di mana gitu kan. Ya intinya si 3 ini tetap nyerahinnya udah pokoknya gue ngikut lu aja, ngikut kita berdua gitu kan. Oh ya udahlah, akhirnya Upi depan, gue paling belakang lagi gitu kan. Nah dari sini ke Surken itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Sampai kandang badak itu udah nggak ada apa-apa. Kita nikmatin dan sampai puncak pun alhamdulillah 3 orang ini sampai puncak gitu kan. Nah cuman pas sudah sampai Surken kita sempat istirahat. Gue ketemu laki-laki Parubaya itu papasan sama kita dan ngobrol sama kita. Jadi si laki-laki itu ya sempat ngobrol sama kita, cuman ngamanatin satu, nanti tolong balik lagi ke pos Cigeber, ada orang yang butuh pertolongan di sana. Bapak-bapak ini? Iya bapak-bapak ini. Kalau gue kan mikirnya juga agak aneh gitu ya, semua juga agak aneh, cuman Upi senyum-senyum. Ya kita cuman manggut-manggut aja, dan bapak-bapak ini ngomong pakai bahasa Sunda gitu kan. Ya kita cuman manggut, iya pak, iya gitu kan, ambil senyum-senyum, ya anggaplah orang nggak tahu gitu kan, bodo amat, mungkin lagi bercanda atau gimana. Nah akhirnya udah kayak gitu, senyum-senyum, bapak itu pergi, ya kita juga nggak terlalu merhatiin, entah hilang atau gimana, gue juga nggak tahu gitu kan. Ya udahlah ada obrolan kayak gitu, gue juga nggak ada pembahasan sama si Upi itu masalah apa gitu, nggak ada, jadi udahlah bodo amat. Naik puncak berapa lama gitu kan. Dan akhirnya kita untuk mutusin turun juga. Dan kondisi sampai puncak itu kalau nggak salah siang sih, jam 9-10. Jam 10 atau jam 11-an lah. Berapa jam nikmatin puncak, kita turun kandang badak. Sampai kandang badak itu sekitar jam 3. Jam 3 sore. Nah udah sampai kandang badak, gue disambut sama suara teriakan yang kenceng banget. Kenceng tuh dalam arti bercandanya apa ya? Barbar sih ya nggak apa-apa sih, maksudnya beda dari yang lain lah gitu kan ketawanya. Dan ketawanya itu bukan kayak yang ketawa kita ketawa kayak yang dibuat-buat gimana sih. Itu yang berisik banget, berisik gaduh banget lah. Nah udah kayak gitu kan, ya udah gue ngedirin tenda aja di kandang badak tuh. Ya udahlah bodo amat, mungkin mereka baru pada naik gunung atau gimana gitu, punya kesenangan sendiri. Nah dari udah ngedirin tenda, dan syukurnya yang 3 ini akhirnya mereka ngerti sedikit-sedikit tentang nyalain kompor, bikin kopi. Jadi sekarang bisa diandelin nih, bikinin kopi gitu kan. Kalau gue muter-muter ke tenda lain gitu kan, silaturahmi.
Nah pas gue ketemu satu tenda, beberapa tenda gitu, mereka juga mengeluhkan tentang si pendaki ini yang berisik ini. Karena udah beberapa kali diperingatin, ternyata mereka masih tetap berisik aja, dan semakin diperingatin semakin jadi gitu kan ketawanya. Pokoknya intinya gue nggak permasalahan berisiknya dalam arti ketawa beneran, tapi intinya berisiknya tuh ngeselin lah. Berisiknya ngeselin. Gue bilang ya udah bang, nggak apa-apa lah, santai aja. Akhirnya ya gue balik lagi, dan pas gue udah balik mereka bertiga cerita, bang sorry ya, itu yang berisik teman-teman gue, yang 5 orang itu kan. Iya, paham. Langsung dari situ kelihatan banget nih mukanya saudara gue si Upi, udah merah banget gitu kan, udah kayak pengen di sono, udah diem aja. Oh iya nggak apa-apa. Oh itu akhirnya Upi bilang, temen lu yang mana nih, siapa aja seniornya atau pentolannya. Dikasih tau lah sama mereka bertiga nih, sama si Dewi sama si Putri ini, pentolannya tuh atau seniornya tuh bertiga, namanya A, B, C gitu kan, dan kriterianya kayak gini. Oh gitu, ya udah kita bikin ngopi sampai jam 5. Upi nggak bisikin ke gue, kalau gue nampol orang lu diem ya gitu kan. Gue bilang ya ini bocah udah pasti bakalan ribut gitu kan, gue tahu nih orang kalau udah ngamuk kayak gimana gitu muka dan tingkah lakunya. Ya udah deh. Nah sebelum berangkat ke sana, si Upi ini bilang ketiga ini, kalau udah kedengar gaduh-gaduh lu baru nyamperin ya, selama gue belum gaduh lu diem aja di sini. Iya bang. Ya gue berdua nyamperin nih ke si 5 pendaki ini. Nah pas disamperin tuh kita sopan-sopan banget bang, gue sama Upi tuh sopan nanya gitu kan, ya basa-basi biasa lah nanya, dan sampai akhirnya ditanya, bang nama lu ini ya, nama lu ini. Mereka juga ngakuin nama ini. Ditanya kan, bang lu naik ke sini via mana, Selabintana bang. Dia jawab jujur. Terus naik berapa orang? 5 doang bang. Nih sama ini. Yakin bang 5? Padahal lu gue tegasin, yakin 5? Iya bang benar 5. Lu kenal nggak sama yang namanya ini? Enggak bang, gue naik 5 kok. Hampir akhirnya dicecar terus. Mereka tetap nggak ngaku, dan malah jawabannya makin kesini makin nyolotin. Lu nggak percaya amat sih bang, ada apa sih emang gitu. Yang 3 ini mungkin nggak dengar kali ya, karena suara mulai berisik. Langsung diteriakin, woi anjing lu ya, lu udah gue biayain semua naik gunung ini, lu nggak ngaku. Tiba-tiba diem, Upi tangannya ngepel, tonjok bang, ceger, mimisan 1 orang bang. Dan mimisan 2 orang ini kan mau ngebantuin, diplototin sama Upi, jangan ikut campur lu, atau nggak dibikin mimisan lagi. Diem bang, gue juga ya, gue pribadi yang bukan kena bentak dia atau kena omelan dia, gue ngeliat Upi ngeri bang kalau dia lagi kondisi emosi gitu kan. Gue nggak tahu tindakan yang dilakuin saudara gue ini benar atau enggak main hakim sendiri, tapi kenapa ngelakuin kayak gitu buat gue pribadi yang gue ngalamin atau gue ngeliat kejadian hal kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kondisinya si 3 orang pendaki ini nyasar, tonjokan doang enggak cukup lah. Dan apalagi sampai kenapa-napa si 3 orang ini, amit-amit sampai ada yang meninggal di gunung gitu kan gara-gara nyasar, ya nonjok doang sih nggak cukup buat gua gitu kan. Tapi ya kalau misalkan salah juga ya gimana, namanya kesal kan pada saat itu. Akhirnya di situ rame, beberapa pendaki juga datang, ditanya, bang ini kenapa gini-gini. Di akhirnya gue ceritain tuh kronologinya, gue mau itu diceritain gini-gini. Semua di situ panas bang, itu mulai panas, kayak mau udah bang tonjokin aja gitu kan. Yang 5 ini diem aja kan, karena takut digebukin di gunung kali ya. Nah sampai akhirnya ada yang nengahin kita semua, yaitu ya bisa dibilang senior lah, agak sepuh juga gitu kan, umurnya juga lebih tua. Jadi ditengahin, udah bang, ayo bang. Dibawa lah gua semua sama pendaki yang lain. Nah sedangkan yang 5 ini masuk tenda langsung, udah kayak gitu tuh langsung masuk tenda. Pas udah ini diobrolin, udah bang udah gini. Nah pas udah kayak gitu bang, udah dibawa, tiba-tiba kandang badak kondisinya langsung sunyi banget. Sunyinya beda dari yang biasa, ya sunyi mah sunyi gitu kan gunung. Cuman kondisinya itu ada beberapa tenda juga kan, tapi itu kondisinya sunyi, suara binatang pun nggak ada, jangkrik dan lain-lain itu nggak ada, kayak sunyi senyap. Dan pada saat itu bulu kunduk gue pribadi pun merinding, kayak
aduh kok ada yang beda. Dan si senior ini bilang, udah ya pada masuk semua aja, nanti kalau mau keluar habis sisa aja, kata dia. Gue nggak tahu tuh omongannya kenapa gitu kan. Dan kayak si Upi juga kayak paham, oh iya bang gini. Ya udah, dan dia juga minta maaf karena udah nonjok orang, dan si senior ini juga ngerti gitu kan. Akhirnya udah ada obrolan kayak gitu, kita semua masuk. Dan itu pada saat itu pas si senior ini ngomong, semua masuk tenda. Dan kayaknya sih mereka sadar bang, kalau kandang badak tiba-tiba berubah beda gitu. Jadi kita masuk semua, udah bikin kopi juga gitu kan, masuk semua. Bilang kenapa ya? Gak tahu. Udah biarin aja, orang udah disuruh masuk ya masuk aja, dingin kali di luar gitu, kata si Upi. Udah lewatin maghrib, tiba-tiba hujan deras. Dan itu menurut gua pribadi, karena sebelumnya itu gua ngeliat bintang, berarti kemungkinan untuk hujan itu nggak ada kan. Nah, karena memang gunung nggak bisa diprediksi, tapi ya setahu gua kalau kayak gitu biasanya nggak hujan. Hujan tiba-tiba bergede banget, dan itu dicampur kayak angin kencang, mendadak banget kan. Gua bilang, lah itu kenapa Pi? Nggak tahu. Deh lu azan aja katanya. Azan kan gua bang. Pas gue udah azan, dan gue merasa nggak denger, ternyata bukan tenda gue doang yang azan, tapi ada beberapa tenda yang azannya kedengeran juga gitu kan. Gitu, nah ini ngapa sih? Nah Upi dari situ sebelum bilang, Demit sini udah pernah ngamuk, dia bilang. Lah ngamuk ngapa? Ya itu katanya kelakuan yang Upi bilang tuh, nyalain yang 2 tenda ini. Hah? Yang 2 tenda ini? Iya. Emang kenapa? Itu mereka tadi, itu mereka lagi pada minum alkohol. Gitu kan. Ya udahlah, dari situ ya mau digimanain lagi kan. Nah pas udah kayak gitu, pas udah azan beberapa menit kemudian, itu tiba-tiba hujan sama anginnya hilang. Tuh hilang, benar-benar total hilang kayak biasa lagi, dan suara jangkrik pun ada. Gue kebelet kencing dong, gue bilang gue mau kencing nih, keluar. Dan satu cowok, si Anton ini juga pengen ngikut kencing. Pas mau ngikut kencing, dia lari duluan nih ke dalam pintu. Bang, ayo bang, sama gua gitu kan. Ya udah, ayo lo duluan nih. Baru buka tenda bang. Tiba-tiba masuk lagi. Apa tuh bang? Gua tanya, bang lu kenapa masuk lagi? Enggak bang, gua nggak jadi kencing dah. Gua takut. Lu takut kenapa? Gua tanya Kopi, Pi, itu kenapa orang? Gimana gua tahu, orang kita di dalam, dia yang keluar. Gua penasaran dong. Gua buka, itu pemandangannya kunti sama pocong banyak banget. Kandang badak ya, gue tahu sih kandang badak kayak gimana, cuman ya itu shit. Gue bilang itu kayak hampir tiap pohon itu ada bang. Gue bilang gue tutupin lagi. Pi, di luar banyak banget kunti sama pocong. Ya udah sih lu pengen kencing aja daripada ngompol di sini. Temenin. Udah males gue pengen di sini dingin, dia bilang. Yalah, gue bilang tumbenan banget, udah lu kencing. Ya tetap saudara gue nggak mau keluar. Ya udahlah, daripada gue ngompol dan udah di ujung banget gitu kan pengen kencing. Akhirnya gue buka, akhirnya gue kencing tuh. Ya tapi kondisinya gue nunduk gini bang, nggak berani celana selingo kan. Dan begini-gini nih. Akhirnya ya gue melipir ke samping tenda gitu, nggak jauh. Pas gue mau kencing bang, udah keluar kencing. Ini lagi kencing, udah setengah jalan nih gue kencing bang. Itu bocah kecil. Bang, main yuk. Pas gue tengok, mukanya hancur bang. Dan pas udah hancur, ya gue langsung nyeletingin dong. Gak mau juga, karena kondisinya yang gue lihat di Ciletik itu bocah ini normal, cuman pucat. Kalau yang sekarang itu mukanya hancur sebelah gitu kan. Gila. Nah akhirnya karena gue kencing gitu kan, karena kencing di celana juga, gue kencing di celana. Masuk gue ke dalam tenda, dan di dalam tenda Upi cuma nyerengah aja ketawa gitu kan. Dan yang di dalam itu gue ceritain, gue bilang gue ketemu anak kecil yang di Ciletik. Mereka bukannya malah ketakutan, malah ketawa karena ngeliat kondisi celana gue basah bang. Lu ngomong bang, ya ngomong karena bau kan. Gue bilang iya gue bilang, bajingan lu, gue bilang lu pada ketawain gue, ya awas aja lu gitu kan. Akhirnya pas udah kayak gitu ya udahlah, gue ganti baju juga pakai sarungan, ganti baju, ganti celana juga. Waktu ganti, tiba-tiba di luar ada yang teriak bang.
di luar ada teriak minta tolong. Gue dengerin kan tuh, tolong gitu kan. Gue dengerin dulu. Si Upi juga dengar, semua juga dengar gitu. Pi, itu apaan? Nggak tahu. Tak tolong kali. Pas dengerin lagi, makin kesini, tolong kesurupan lah, kesurupan. Nah, pas udah kayak gitu, ya udah Pi, yuk tolongin yuk keluar. Nah, kita berdua keluar. Cuman gue ngamanatin bertiga ini, lu jangan kemana-mana ya. Dan kalau terjadi apa-apa, nggak dengar suara apapun itu, pokoknya kalau gue belum masuk ke dalam, lu jangan kemana-mana, saling pegangan dah gitu kan. Akhirnya kita keluar tenda dan nyamperin suara itu, dan ternyata benar ada satu orang kesurupan. Si orang ini dia bilang, bang minta tolong, karena gua nggak paham, dia bilang kan, gua nggak paham. Ya udah, karena Upi juga memang paham, akhirnya diobatin lah gitu kan, disembuhin biar yang ininya biar normal lagi. Dan sebelum ngecek itu kesurupan apa bukan, Upi sempat mastiin ini kesurupan apa bukan gitu kan, takutnya hipo. Dan benar itu kesurupan. Nah, belum juga sembuh ini satu bang. Tiba-tiba dari tenda gua teriak, Bang Upi, Bang Amsud. Dan itu sama, si Dewi kesurupan lagi bang. Berarti ada 2 orang nih. 2 orang nih kayak kesurupan kan. Ini kondisi belum sembuh nih, belum disembuhin. Gue bingung. Pi, itu tenda kita ada yang kesurupan lagi si Dewi. Udah lu samperin sono. Nah, gue bingung bang ya. Gimana? Gue kagak ngerti nyembuhinnya gimana gitu kan. Udah lu samperin aja. Takutnya dia lari atau gimana. Setidaknya lu pegangin aja tuh orang. Ya udah gue lari. Pi, tapi bener nih. Iya udah lari. Akhirnya gue kesono kan, dan ternyata bener. Si Dewi ini kesurupan lagi. Ya udah gue pegangin aja, gue ikat lagi pakai baju dan lain-lain gitu. Gue ikat lagi, disembuhin. Yang udah sembuh, si Upi nyembuhin lagi lah ke si Dewi lagi. Pas sudah disembuhin tuh tiba-tiba ada beberapa teriakan lagi bang. Dan itu hampir semua tenda. Mungkin di situ nggak terlalu banyak tenda ya karena harinya weekday. Dan itu benar-benar kayak kesurupan massal. Satu sembuh, satu ada lagi, satu sembuh, satu lagi. Dan itu dibantuin sama senior yang ini. Dia juga nyembuhin gitu kan. Nah, pas udah sembuhin kayak gitu, tiba-tiba pocong yang tadinya menurut gue banyak, tiba-tiba hilang semua. Dan itu kembali normal lagi keadaan di situ. Jadi kayak yang kesurupan pun udah kayak tenang gitu kan. Nggak tahu lah itu, wallahu alam bisa kayak gitu gimana. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih sama pendaki lain. Sampai akhirnya itu kalau nggak salah ada 4 orang atau 5 orang, kita ngobrol-ngobrol. Nah pas ngobrol-ngobrol ini, si senior ini bilang, bang, gue izin turun dulu ya, karena gue ada urusan mendadak, dia bilang gitu kan. Pokoknya malam ini gue mau turun. Oh iya bang, makasih gini-gini. Sempat nanya juga, bang ini aman nggak gitu kan. Insya Allah aman sekarang. Nah cuman si Upi bilang, bang lu sampai pos ini tolong bilangin, kalau ada ketemu karakter 5 orang ini, tolong tahan dulu di base camp. Ya kasih pendaki yang ini tuh. Iya. Nah, oh iya gitu. Nah, dan anehnya di pas kejadian ini, bang, yang 5 orang ini, itu mereka kayak nggak digangguin, bang. Kayak nggak digangguin, pokoknya anteng aja, tenda mereka tuh anteng aja, kayak nggak denger bising. Ya gue nggak tahu ya, kalau kondisinya mereka dalam tenda kayak gimana. Tapi mereka kayak udah, kayak tidur nyenyak gitu kan. Ya gue juga mikir, oh ya udahlah bodo amat, mungkin faktor dari efek minuman itu gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya gue masuk, kita ngobrol juga. Pas udah ngobrol juga sama beberapa pendaki, si senior itu juga turun. Udah makin malam, ya udah kita masuk tenda bubar masing-masing gitu kan. Gue juga masuk kan ke dalam, dan si Upi pun tidur di hemok lagi. Nah pas sudah tidur di hemok lagi, tiba-tiba suara kuntilanak itu ada bang. Gila. Dan itu gue merasa kayak diteror. Jadi pas gue udah masuk nih, itu suara kuntilanak ada kan. Gue udah mikir itu ya udah bukan manusia lagi. Gue mau nyoba tidur, dan itu kayak ada suara orang jalan. Jadi kayak kaki diseret gitu bang, jalannya iya diseret lah, bukan napak gini kan, kayak diseret. Bilang, gue panggil Upi, pi, kagak nyautin. Dan suara itu makin ada, kayak jalan aja gitu kan, kayak cuman kayak diseret. Pi, gue kan memang penasaran bang, kalau nggak ngelihat penasaran aja kalau nggak buka, biarpun takut ya. Jadi karena gue penasaran kan, gue buka tenda, dan ternyata itu kuntilanak yang di Ciletik. Gila.
Dan itu kondisinya kayak nengok ke gua gitu, biarpun sengkel kayak nengok ke gua aja. Dan ya gua merasa takut kan, gua tutup lagi. Pas gua mau balik bang, itu ada sosok anak kecil lagi megangin kemaluannya si cewek, si Dewi. Itu megangin kemaluannya, panik dong. Gue minta tolong pi, gue manggilnya saudara gue, sambil buka tenda lari-lari, tepak sama dia. Ngapa sih lu? Dia bilang, pi, dalam ada anak kecil yang ciletik, cuma sekarang lebih serem. Gue bilang, mana? Itu dalam. Oh iya bener. Opi ngambil air gitu kan, nggak tahu dibacain doa apa atau apa, kepretin. Nah dan pas gue teriak-teriak itu, tenda lain nggak ngedengerin, dan yang 3 orang ini yang lagi tidur itu nggak ngedengerin juga. Nah, dan pas udah diobatin Upi, dikepret supaya pergi tuh bocah. Si Dewinya tiba-tiba bangun ngerintih kesakitan. Dan nggak tahu kata dia, ininya panas. Gitu kan, gue nggak tahu bagian mananya panas. Nah, udah kayak gitu kan bingung nih. Lu kenapa gitu kan? Nyuruhlah si Putri ini, coba tolong cekin dong kenapa gitu ya. Yang cowok pun dibangunin, itu kita keluar semua gitu kan, dan itu dicekin, dan ternyata katanya selangkangan hampir mendekati ini, selangkangannya itu merah bang, dan itu ada capakan bocah dia bilang. Gila. Nah dari situ ya kita juga sempat minta tolong ke beberapa tenda gitu kan, takut ada obat atau apa yang bisa ngobatin. Udah nyari obat gitu ya udah nggak bisa diapa-apain juga katanya, ya memang udah kayak gitu. Akhirnya ya udah diputusin lah kita buat turun pagi, karena kondisinya si Dewi itu kesakitan bang, kayak perih gitu kan. Ya gue juga nggak tahu ya dia ngerasain kayak gimana ya. Gue pun yang kena tangan itu ya masih panas, cuman kalau gue nggak dirasa aja gitu kan. Akhirnya kita tidur ya udah dengan kondisi kayak gitu, dan kali ini benar-benar ngejagain gitu kan, karena udah kata menurut Upi udah ngelewatin batas, udah tenang, lu nggak bakal kenapa-napa lagi. Akhirnya kita tidur pulas sampai pagi, dan udah sampai pagi ini kita sengaja turun tuh agak lebih pagi bang. Kita turun lebih pagi itu sekitar jam 6 lah. Nah cuman anehnya tenda-tenda yang temannya ini nggak ada, yang 5 orang itu yang itu nggak ada. Gue berpikiran mungkin mereka mau kabur, jadi takut kan gitu kan. Cuman si Upi serang-sereng nih, udah tenang aja, itu orang nggak bakal kemana-mana dia bilang. Nah ya gue nggak tahu ya udahlah bodo amat, yang penting gue turun evakuasi dulu 1 orang ini. Dan pas gue turun itu kondisi pagi, dan alhamdulillah sampai base camp itu nggak ada kejadian apa-apa, nggak jadi, pokoknya intinya udah nggak ada gangguan apapun. Cuman udah sampai base camp kita sempat nanya gitu kan, bang ketemu orang ini nggak? Oh nggak ada bang. Kita nanyain karakter si 5 ini, nah itu nggak ada. Oh ya udah, tapi cuman oh ya udah doang. Dia ini nelpon temennya yang di Selaminan. Nelpon temennya, dia bilang, lu naik ke Cigeber, pastiin di sana orang pada selamat semua. Di sana ada yang minta bantuan. Gue bingung dong, minta bantuan Cigeber. Dan jangan lupa tolong bawa botol yang ada di sana. Oh, botol yang waktu lu mau ambil sampahnya di Iya. Oke. Pokoknya di sana. Lu yakin? Itu pendaki mana? Itu pendaki yang sebelumnya gue naik gini-gini, ceritain lah panjang lebar sama Upi siapa yang di sana. Akhirnya si 5 ini naik, si temannya Upi ini naik ke Cigeber. Dan benar bang, ternyata di Cigeber itu 5 orang yang gua di kandang badak, mereka ada di sana. Anjir. Kondisi lagi muntah-muntah ya, enggak kenapa-napa, tapi kondisi kayak muntah-muntah habis mabuk gimana sih? Iya. Mereka muntah-muntah, kondisinya lemes. Kok bisa dipindahin ya? Ya, gue juga nggak tahu. Jadi tuh kondisinya mereka ada di sana. Dan syukurnya mereka tuh nggak kenapa-napa, cuma sebatas mabuk, sebatas muntah karena mungkin nggak tahu gimana ya, mabuk atau gimana. Pokoknya intinya mereka lemes semua kondisinya. Nah, sedangkan gue yang di sini, gue mutusin ya karena kendaraan gue juga ada di sana kan, ada di Selabintana, dan kepaksa juga gue harus jalur sini. Akhirnya ya udah lah, gue mau ke sono. Nah sedangkan si 3 ini pengen ngikut, bang gue ngikut. Udah pokoknya tenang, masalah ini kita nyarter mobil aja kata dia dari sini kan.
Sebenarnya gue udah nahan sih buat nggak ikut karena takutnya ada konflik aja gitu kan. Itu nggak usah. Udah pokoknya gue ikut. Gue udah nelpon keluarga gini. Wah gue bilang panjang nih urusannya gitu kan. Akhirnya ya udahlah karena memang paksaan mereka juga, ya udah mereka ikut lagi ke Selabintana. Ikutlah ke Selabintana. Nah dari situ ya itu diceritain sama temennya saudara gue, ternyata benar mereka ada di sana dan mereka kondisi lagi muntah-muntah dan botol itu dibawa nih botolnya. Oh ya udah lu buang aja dia bilang. Dan ternyata botol itu bekas mereka minum. Dan kenapa? Mungkin kenapa mereka bisa ditinggal? Mungkin karena faktor minuman. Jadi kayak udah masa bodoh lah gitu kan, capek gimana akhirnya mereka ditinggalin. Nah dari situ sih ya gue nggak bisa ceritain apa yang terjadi gitu kan. Dan pada akhirnya ya alhamdulillahnya positifnya gue dibayar. Oke, apa yang tadi dibilang sebelumnya ya? Iya, sebelumnya gue dibayar, benar-benar dibayar gitu kan. Dan semua kejadian itu kelar ya? Kelar. Dan semua sebenarnya nggak kelar sih, tapi gue nggak bisa ceritain kenapanya gitu. Karena kan itu urusan mereka dan memang kesalahan dari si 5 orang ini ninggalin. Dan ya udahlah biar mereka yang nyelesain aja, gue nggak ikut campur gitu. Oke, thank you buat nih Bang Samsul. Di cerita kali ini gue bisa mengambil garis benang merahnya bahwasannya miras itu nggak bagus ya. Nggak bagus. Seperti apa kata lagunya Rhoma Irama. Iya betul. Miras. Oke, kita lanjut nih di segmen evaluasi nanti pembahasan tentang cerita Bang Samsul saat pendakian di Gunung Gede via Salabintana tahun 2015. Oke nih Bang Samsul, thank you banget nih. Lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu nih di Gunung Gede tahun 2015. Itu 2015 gue masih kuliah tuh Bang. Buset. Nah Bang Samsul, kita di segmen evaluasi ini kita santai-santai aja tapi serius ya. Iya. Oh iya, kita sebatang dulu lah. Gue sebatang dulu nih, asbat di bawah. Nih Bang, yang gue pengen tanya, di pendakian lu ini kan memang lu sebenarnya kan nggak direncanakan ya? Nggak direncanain. Karena tiba-tiba lu diajak, woi ayo naik gunung. Iya. Langsung ikut aja. Sebenarnya ya memang keinginan gue, cuman harinya itu yang bukan kemauan gue gitu kan. Tapi emang lu sama Upi ini kalau dia ngomong A, lu ikut aja gitu. Kalau dalam hal pendakian iya. Oke. Kalau dalam hal pendakian iya. Jadi lu nurut aja ya? Iya, karena gue naik gunung pada saat itu gue cari ilmu yang gue bilang pengetahuan tentang gunung. Kayak gitu sih. Nah, seberapa pentingnya sih Upi di dalam dunia lu, khususnya dunia pendakian, sehingga lu bisa mengatakan kalau Upi ngomong ini gue nurut aja? Karena gue tahu dia juga salah satu masuk organisasi gitu kan. Ilmunya juga ada, masalah aplikasi dan lain-lain. Dia bisa dibilang dia tukang urut bisa gitu ngatasin. Dan orang yang pertama nyekokin gue itu banyak Bang. Jadi ada gue, ada mamang gue, terutama mamang gue juga sama orang pendaki juga. Yeah. Cuman nggak masuk ke gue dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue naik, yaitu sama dia gitu. Okay. Dia yang kayak dia juga sering ngajak sampai akhirnya ya gue mau juga naik sama dia gitu. Oke nih Bang Samsul, di Gunung Gede di tahun 2015 ini pendakian lu yang keberapa nih Bang? Atau 3 atau hampir ke-4 atau ke-5 lah. Dan sebelumnya melakukan pendakian itu bersama Upi juga? Iya, semuanya sama dia. Sisanya sama dia gitu, karena kondisinya gue naik gunung tuh nggak yang kalau ini kan naik gunung ya, kalau gue naik gunung sama dia kadang-kadang karena gue belum tahu apa-apa, mungkin dia percaya tenaga gue. Kalau masalah tenaga kadang-kadang diajak morterin sama dia, kayak dia suka bawa private trip kan. Ya udah yuk ngikut yuk, dapat cuan nih, ya gue mau berangkat aja dapat cuan gitu kan. Makanya kalau gue pribadi kalau ikut naik gunung sama dia ada aja gitu cuannya. Jadi ya udah gue mau berangkat aja, orang ngasilin duit. Oke. Nah tapi Bang Upi ini masih aktif tuh Bang sampai sekarang mendaki gunung? Aktif dalam arti ya cari cuan. Tapi beda jurusannya. Kalau gue naik kan contoh misalnya sekarang trip dan lain-lain, kalau dia udah bukan lagi. Jadi kayak dia udah masuk ke dalam hutan, misalkan ada beberapa orang, tolong dong cariin tanaman ini gini untuk riset dan lain-lain gitu. Saudara gue tuh suka ngeriset tanaman-tanaman yang ada di hutan. Iya, menurut orang tanaman ini bisa ini bener nggak? Cuma dicariin kan, karena kan nggak semua hutan ada tanaman jenis ini yang dibutuhin orang gitu kan. Kita harus nyari, kayak terakhir aja dia ke Kalimantan gitu kan. Buat farmasi ya? Iya. Buat obatan? Iya. Nah, Bang Samsul, lu kan sering banget nih melakukan pendakian sama Upi nih. Bahkan bukan hanya melakukan pendakian aja nih, tapi lu sering banget mengalami kejadian-kejadian yang horor banget nih. Dan lu sempat menceritakan di beberapa channel YouTube horor lainnya ya kan, tentang si Upi ini nih.
Dan menurut gua ini lu melakukan pendakian bersama Upi gokil banget ya. Iya, Dan gua tapi si Upi ini ya ngerti lah dalam dunia pergaiban seperti itu ya kan bisa Iya, mengatasinya. Iya. Sebenarnya gimana ya, kalau sama dia tuh gue sering diceritain, ya kalau diceritain mah sama aja, nggak akan percaya kalau lu nggak ngeliat. Tapi ya kalau udah lu ngalamin, ya ternyata bener gitu ada. Dan kenapa kalau misalkan banyak orang, bang ya munculin, nanti aja. Lagian gini, kalau gue cerita aja begini, sedangkan dia banyak pengalamannya yang lain-lain gitu. Iya. Kalau dimunculin juga takutnya orang makin lebih nggak percaya, dalam arti ya dia cerita bisa lebih parah gitu, apa yang dia lihat gitu. Apalagi dia bisa merasakan sendiri ya. Iya. Jadi ya udahlah, nanti aja kapan-kapan kan gue bilang. Ya dan belum tentu si Upi ini mau. Dari kemarin juga kalau masalah ngajak mah gue udah ngajak dia bang. Cuman ya nantilah gitu kan. Dia mungkin nggak pede dan lain-lain. Jujur kalau masalah pendakian gue akuin dia barbar. Tapi kalau udah masuk perkotaan dia culun banget. Pendiam gitu kan, nggak berani. Dan gue bilang gaptek lah, dia nggak tahu teknologi dan lain-lain. Tapi apa kata ya? Tapi seperti yang orang-orang bilang bang, lu bakal mengetahui sifat orang itu ketika lu mendaki gunung ya. Iya. Dan mungkin lu tahu banget karakteristik Bang Upi ini ketika lu saat melakukan pendakian ya kan. Iya. Apalagi lu melakukan pendakian bersama dia terus. Ini Bang Samsul, kita lanjut lagi nih di pendakian lu ke Salabintana. Dan di sini kan lu sempat bertemu rombongan dari Jakarta itu bang ya? Dari Jakarta lah ya? Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta, itu 8 orang ya? 8 orang. Sebenarnya pada saat itu sih lebih dari 8 orang ya, cuman ternyata mereka beda rombongan gitu. Dan tadi gua sempat menyimak cerita lu, pendaki itu sempat meninggalkan 3 orang temannya ini ya? Yang dimana 3 teman ini adalah seorang pemula. Iya. Itu gila sih menurut gua. Set, bukan gila bang, makanya gue bilang nggak tahu ya si Upi nonjok ini sesuatu hal yang dibenarkan atau bukan. Tapi buat gue pribadi bener-bener aja sih, buat gue pribadi. Tapi kalau buat orang yang lain ya nggak tahu lah. Tapi karena gue bilang kalau si 3 orang ini nyasar tiba-tiba amit-amit sampai meninggal gara-gara nyasar ditinggalin, ya lu nonjok 3 kali pun nggak bakalan mungkin cukup. Iyalah, apalagi buat keluarganya lah ya. Ya itu dia. Dan itu sangat beresiko banget dan itu sangat gila banget. Dan cerita lu nih, gue yang tadi gue jelasin, gue tarik benang merahnya itu karena minuman keras. Iya. Minuman keras emang, aduh, jangan deh lah ya. Iya. Apalagi lu melakukan di gunung ya, dimana gunung itu ya menurut gue ya tempat sakral lah ya kan. Mungkin ya sebenarnya nggak apa-apa sih lu minuman keras. Dalam arti gini, nggak boleh membawa minuman keras itu. Satu, efeknya dari minuman keras itu emosinya Ya, lebih tidak stabil kan. Dan takutnya ya nggak usah ke gunung lah. Lu minum aja kadang-kadang di jalanan, atau yang sering minum di jalanan gitu. Ya kalau faktornya udah rese aja udah nggak enak gitu. Iya, tergantung bawaan berarti. Tergantung bawaan. Dan gue juga tidak membenarkan bawa miras ke atas itu boleh gitu kan. Ya sebaiknya lu jangan bawa miras gitu sih. Tapi yang gue sangka nih bang, ternyata yang lu tadi sempat jelaskan, lu nggak boleh ngambil sampah botol tuh. Dan pada inti akhir ceritanya 5 orang itu balik lagi ke situ ya. Dan poinnya ternyata si Upi tahu. Itu dia. Itu. Gokil. Dia tahu gitu kan. Gue sempat mikir setelah itu pun, ya orang tahu iya gitu. Gitu sih. Dan bapak yang lu bilang tadi di Surya Kencana ketemu yang nitipin pesan, ya pesannya seperti itu. Iya, seperti itu. Ternyata ada orang yang minta tolong yang 5 orang ini ya kan. Ih gila. Gokil sih cerita lu bang. Dan nggak sesuai banget kayak ekspektasi gue. Gue kira tuh 5 orang ini turun sampai base camp udah pulang. Ternyata enggak ya kan. Ternyata dia ya merasakan dampak dari minuman keras dan pelakuan mereka ini ya kan. Nah di sini gue membahas tentang gaibnya nih bang. Lu kan sempat banget nih diteror sama anak kecil sama kuntilanak nih. Dan kuntilanak tadi lu jelasin kepalanya sengkle ya kan. Nah itu kan ngikutin lu sampai kandang badak. Ada maksud tertentu gak sih dari 2 makhluk itu apa? Nah, kalau untuk masalah kayak gini, kalau misalkan gue tanya, Pin, apa sih ini ngikutin? Nggak tahu, mungkin mereka senang. Udah, jawaban dia gitu doang, karena gue nggak paham. Dan sampai sekarang nggak tahu loh? Nggak tahu, dia cuma cerita, udah mungkin senang. Udah gitu aja. Udah mungkin dia pengen ngopi bareng atau gimana. Itu doang jawabannya. Nggak ada yang, oh mungkin dia senang sama lu, atau lu bawa sesuatu gini-gini, nggak ada. Bahkan nakut-nakutin karena ini faktor mens dan gini-gini pun nggak ada.
Dan dia flat gitu aja ya. Iya. Dia berpikir ya lu bertanya menjawab secara logika aja gitu ya. Iya. Oke. Dan di kandang badak nih Bang Samsul, lu mengalami situasi di mana lu dalam keadaan yang crowded banget nih. Iya. Di kondisi itu di kandang badak rame gak sih Bang yang ngecamp gitu? Mungkin ada sekitar 8 atau 7 tenda. Kondisinya kan itu weekday. Dan itu jaraknya emang agak jauh-jauh atau? Agak renggang sih, agak jauh gitu, agak jauh. Dan memang 2015 itu nggak terlalu ramai. Mungkin kalau sekarang sih weekday udah ramai banget kali ya. Iya. Gitu kan. Dan apalagi sekarang Gunung Gede udah ada chargerannya cuy. Nah, itu Energi dia. surya ya kan. Iya, makanya. Yang lebih dimanjakan lagi. Iya, iya. Nah, tapi di kandang badak di 2015 saat lu naik gunung, tadi kan lu sempat jelasin tiba-tiba cuaca ini berubah dan suasana menjadi hening. Itu ada penjelasan dari Upi nggak? Kenapanya? Iya, yang dia bilang katanya penunggu sini udah murka. Gua nggak tahu ya, mungkin ya bukan, kalau feeling gue sih bukan karena sebatas minuman keras doang. Nggak tahu apa yang dilakukan sama 5 orang itu. Dan sampai sekarang lu nggak tahu tuh. Nggak tahu. Bahkan sampai akhir dari cerita dia dievakuasi ya kan sama temen si Upi, nggak tahu tuh Bang. Nggak tahu. Nah, karena nggak diceritain ya buat apa juga, takutnya aib dan bikin lebih malu dia. Dan kenapa nggak diceritain pun karena pas udah turun itu jadi perkara gitu sama si 3 orang ini. Dan kesurupan massal juga di situ yang mengalami. Dan itu semua tenda tuh Bang berarti Bang? Hampir kayaknya deh. Jadi kayak satu tenda udah, satu tenda gua gitu kan, tiba-tiba ada orang lagi, tiba-tiba gini. Dan yang ngobatin si Upi juga? Upi sama satu senior dan beberapa ada yang paham gitu. Dan lu ngapain tuh? Gua cuma lari-lari doang, kagak jelas. Ya gua akuin secara mungkin kalau misalnya dibilang Bang lu peka apa, iya gua tahu antara gua peka dan enggak gitu kan. Cuman kalau masalah gua ngobatin, gua angkat tangan dah, gua gak tahu gitu kan. Bodo amat, dan orang kesurupan paling gua ikat deh. Itu gua nggak bisa gitu. Dan jasa lu kepada 3 orang ini sangat banyak banget tuh ya. Karena lu sempat menolong 3 orang ini nih. Tapi gue bingung nih Bang, kenapa 3 orang ini yang tadi sebelumnya ketemu lu di Salabintana ya kan, dia pengen turun ya, ketemu lu tiba-tiba pengen ngotot buat naik nih. Mungkin karena bisa nyembuhin kali ya, gua agak tahu. Mungkin mereka punya rasa percaya diri kalau sama orang ini aman gitu. Kan kalau orang juga kadang-kadang kalau ketemu sama orang baru, wah ini orang kayaknya enak gitu. Kadang-kadang orangnya nggak enak, mungkin ada feeling gitu. Dan pada akhirnya dia ngikut juga malah, walaupun lo di tenda tadi juga sempat tidur susah, padahal itu tenda lu Bang ya. Iya, tenda gua. Dan itu tendanya ya bisa dibilang bukan, kan ada beberapa tenda yang kapasitas 4, ada yang 3/4, ada yang 4/5 lebih gede gitu kan. Sedangkan gua bawa tenda 3/4-nya itu. Dan ada pembahasan terima kasih nggak sih dari 3 orang itu Bang kepada lu yang udah membentukin pembalut dadakan? Alhamdulillah kan gue bilang, dia kan udah janji nih. Gue juga tidak beranggapan kalau pas turun dibayar gitu. Ya udah gitu kan, nolongin aja. Mau gimana lagi, udah kejadiannya kayak gitu, ya udah yang penting kemanusiaannya aja kan. Dan sampai bawah, alhamdulillah kita dibayar. Asik. Dari situ kan ya gue bilang, enak ya gantiin gue, karena kondisinya gue juga kan di situ libur kerja gitu kan. Ya gue dibayar duit dan itu lumayan ya, gede sih bagi gue. Iya. Itu lumayan banget tuh, itu lumayan gede lah. Dan pembalut yang lu bentuk itu akhirnya lu buang apa lu simpen tuh Bang? Pas udah ganti ya dimasukin ke pembalut yang ke celana dalam yang pertama. Oke. Nah, kondisinya dipotong-potong kan pakaian dipotong-potong kecil. Ya udah dijepit sama dia kali gitu kan. Udah nih jepit gitu. Berarti selama 2 malam tuh dia. Kan dia satu malam ini kan sempat dibuang tuh, lu ambil. Berarti dibikin lagi. Enggak dong, pas dibuang itu kan pas ketemu pertama, langsung bikin kan. Nah pas bikin itu sampai puncak, nemu puncak, ketemu orang, ya udah. Dapat pembalut. Oke. Inti dari cerita ini bahwasanya ya dari 5 orang ini lah Bang ya kan? Iya, dari 5 orang ini. Jadi ya jangan sekali-kali ninggalin orang. Nah, dan yang lebih penting lagi naiklah sama orang yang berpengalaman juga ya. Yang lu tahu karakteristik orang itu. Satu, pengalaman doang sih nggak cukup. Kalau tingkat sosial tingkat maksudnya kepeduliannya sama temen kurang juga ya percuma juga. Kan ada orang juga kelamaan nungguin kadang-kadang kesal. Iya, nunggu itu nggak enak ya Bang ya? Iya, nunggu itu nggak enak. Nunggu itu nggak enak banget lah. Gue pernah menunggu ya, tapi ya udahlah. Iya udahlah.
Oke nih Bang Samsul, thank you banget nih. Lu udah berbagi cerita pengalaman lu di Besok Pagi yang sempet sebelum ini lu menceritakan beberapa cerita pengalaman pendakian horor lu juga ya. Iya. Dan di konten-konten di channel-channel YouTube lainnya pun lu sempat menceritakan juga pengalaman lu, dan cerita lu nih gokil-gokil banget. Nah, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan gak nih Bang nih buat teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini nih? Lagi-lagi gue bakal ngingetin lu naik sama tim, cari tim yang enak, dan tolong bagi siapapun pelaku yang sering ngajak cewek terutama naik gunung, tolong jagain dan jangan pernah ninggalin deh. Kalau memang lu punya ditugasin untuk sweeper belakang, udah lu belakang aja belakang. Dan tolong pastiin tim lu selamat, nggak ada yang terjadi apa-apa. Dan terutama banyak orang kadang-kadang naik ditinggalin gitu. Banyak banget sih, sampai sekarang itu masih ada kok, masih ada. Oke. Gitu, jangan sekali-kali ninggalin deh. Mau itu terlepas dari Gunung Gede yang sekarang udah rame banget gitu ya. Ya untuk kemungkinan nyasar itu jauh banget. Tapi tolong jangan ditinggalin. Oke. Thank you banget Bang Samsul atas pesan-pesannya. Dari gua mungkin nggak ada ya Bang ya. Nah, Bang Samsul juga sering banget nih live di Instagram nih, dan dia sering banget menceritakan pengalaman-pengalaman horor pendakiannya di Instagram. Nah, buat kalian semua yang tadi gue jelaskan di awal video yang penasaran sama beberapa cerita Bang Samsul, lu kunjungin aja langsung Instagramnya. Di situ Bang Samsul live setiap hari. Ya Bang Samsul ya? Iya aja deh. Nah, untuk lebih jelasnya dan detailnya, gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, dari gue Indra, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.